Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan NIM akhir 23 kelas C. Di sini saya akan membuat database sederhana menggunakan SQL Server. Langsung saja buka SQL Server Management Studio-nya. Ini bisa di-download melalui website resminya. Kemudian pertama kita membuat database melalui query. Langsung saja new query, kemudian create database. Nama databasenya misalkan perusahaan, kemudian kita execute. Nah, di sini sudah komplit. Kita refresh dulu ininya. Ini cek apakah sudah ada database perusahaan. Refresh. Nah, di sini sudah ada database perusahaan. Kemudian kita akan membuat table. Membuat table bisa melalui query atau bisa juga melalui file. Nah, di sini kita coba melalui query dulu. Langsung saja create table. Nama tablenya misalkan barang. Sini ada ID barang misalkan dengan tipe data integer, primary key, identity titik 1,1. Ini akan menambahkan 1 setiap barisnya. Kemudian ada nama barang dengan tipe data varchar 99. Jika sudah, kita blok. Ini kita ubah dulu ke database perusahaan. Nah, jika sudah blok, ini di blok ini agar tidak semua di-execute gitu. Nah, ini sudah komplit. Kita cek apakah sudah ada tabelnya. Perusahaan, table. Sebentar. Nah, di sini sudah ada tabel belakangnya. DBO ini database owner. Ini secara defaultnya. Kita juga bisa membuat table ini di skema. Di skema ini. Skema. Nah, kita buat terlebih dahulu skemanya. Create skema. Nama skemanya misalkan nama skemanya misalkan barang juga. Skema underscore barang misalkan. Jika sudah, blok lagi, execute. Aduh. Sorry. Execute. Nah, di sini sudah komplit. Kita refresh, kita cek di skemanya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada skema.barang. Kemudian kita akan membuat table di dalam skema ini. Caranya sama kayak tadi. Create table. Nama skemanya skema.barang. Skema underscore barang. Kemudian dot nama tablenya. Misalkan data CO. Nah, kemudian di sini kita tambahkan nama, tipe datanya varchar 99. Nah, ini aja udah. Sini kita blok lagi, execute. Ini complete. Kita cek di table. Mana table? Ini refresh dulu. Nah, di sini sudah ada 2 table. Yang pertama tuh dbo.barang. DBO tuh database owner. Secara defaultnya dia akan menyimpan di DBO. Kemudian yang kedua ada skema underscore barang data CO. Nah, di sini dia disimpan di skema gitu. Kemudian ada cara membuat table menggunakan file.
kita klik kanan pada perusahaan, kemudian task, kemudian import flat file, next. Ini akan mengambil data dari file CSV. Nah, kemudian next juga. Next, di sini bisa modify kolom juga. Kita akan modify ini menjadi ID pegawai. Dan tipe datanya integer misalkan. Integer, primary key-nya centang. Nah, jika sudah, kita ini ubah juga biar nggak ribet. Masa kerja, usia. Jika sudah, next saja. Next, finish. Nah, di sini sudah komplit. Kemudian kita cek lagi apakah sudah ada di dalam table, refresh. Di dalam table sebentar. Nah, di sini sudah ada dbo.pegawai. Nah, sekarang kita akan melihat database yang sudah kita buat ini. Table-table yang sudah kita buat. Dengan cara select bintang from. Kita lihat terlebih dahulu yang dbo.barang yang dari kita buat dari query. Ini saya bintang from barang. Bintang from barang. Blok. Nah, di sini sudah ada ID barang sama nama barang karena value-nya belum kita tambahkan. Kemudian di sini kita coba cek juga yang dari file dbo.pegawai. Pegawai ini harus huruf besar. Pegawai. Nah, execute. Nah, di sini sudah ada data-data dari file yang sudah kita import. Kemudian kita coba tambahkan yang dari query. Caranya into insert into, kemudian nama tabelnya tadi barang, kemudian values kita tambahkan tadi ada nama barang misalkan sampo. Kalau sudah, coba kita execute. Nah, ini udah ditambahkan satu. Kita cek lagi di barang. Nah, di sini sudah ada data satu. Kita misalkan tambahkan lagi nih. Kita coba misalkan kecap. Kecap. Nah, coba apakah bisa. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan 2. Kita cek lagi. Execute. Nah, di sini ada tadi ikut ke add karena 2 kali tadi ke execute-nya jadi ikut ke add ya. Nah, jadi di sini ada 3 ini. Kemudian apalagi? Dan di sini saya akan fokus ke file yang dari fokus ke table yang dari file aja ya. Di sini ada ini. Di sini
Misalkan kita mau melihat yang dari nama Budiano saja. Di sini kita bisa select bintang from, nama tabelnya pegawai, where. Ini kita mau melihat dari ini aja, misalkan where sama dengan Budiano. Where nama ini dulu, nama pegawai Budiano, kita coba blok. Nah, di sini dia akan muncul yang kita ini. Where ini sebagai filter buat mencari gitu. Kemudian ada update. Kita bisa mengupdate tabel-tabel yang di sini. Misalkan kita mau mengupdate Budiano ini sudah naik 2 tahun gitu. Usianya menjadi 50. Gimana caranya? Ini langsung saja kita update. Kemudian nama tabelnya tadi pegawai. Kemudian ini set usia sama dengan 48. Usianya ini usia baru ya. Jadi 50, misalkan sudah naik 2 tahun. Kemudian koma. Ini kita mau men-set masa kerjanya juga, naik 2 tahun. Masa kerja sama dengan 17. Nah, di sini where di nama pegawai Budiano sama dengan Budiano. Sebentar, nge-lag. Kutip Budiano. Kalau sudah, kita blok. Masa kerja. Sini ada error, kita cek invalid column name masa kerja. Bentar. Pegawai. Oh, ini salah penulisan. Di sini ada underscore lagi di ujungnya. Coba execute. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian cek lagi. Nah, dia akan ke update. Di sini 17, di sini 50. Kemudian satu lagi ada delete. Tadi ada create sama read, update. Kemudian yang terakhir ada delete. Nah, untuk mendelete sendiri bisa juga menggunakan ini, delete nama tabelnya. Misalkan nama tabelnya tadi pegawai. Kemudian where kita misalkan mau mendelete yang Santo. Where nama pegawai sama dengan Santo. Jika sudah, kita execute. Nah, di sini cek lagi. Nah, di sini yang Santo sudah hilang. Kita juga bisa mendelete tabelnya dengan mengetikkan drop nama
drop table, nama tabelnya ini di sini kan barang, drop table barang. Nah, komplit. Kita cek apakah masih ada. Nah, di sini sudah hilang yang drop, yang table barang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.